jumpa lagi. Guys, kita ke Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sekarang ini berada di kedai kopi Sekanak, tepatnya di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bersama Bung Tega Al-Haq, sahabat saya. Bagaimana, Bung? Kabar baik. Alhamdulillah. Salam hidup. Mudah-mudahan jadi keberkahan hidup. Amin, amin. Kita sudah terhidang nih aneka makanan. Ada kopi. Ini kopi udah ya? Iya, kopi hitam. Ini air Itu 5 akar tunggang. 5 akar tunggang ya. Dan ini air. Seri delima rebusan kayu antibiotik dan antioksidan. Oh iya, dan Nah, saya saya jelaskan jelaskan sedikit ya. ya. Nah, kalau kita ngopi di kedai kopi Sekanak ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip SOP. Oh, luar biasa. Ritualnya. Nah, Silakan. ritual tata cara minum kopi sekarang. Iya. Jadi, Bung Samson, kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Yo, Sriwijaya ya. Karena kan dekat kepada sini, perjalanan secangkir kopi sekarang itu. Ya. Kejatuhan kerajaan Sriwijaya baru mendirikan sebuah negeri bernama Bintan. Iya. Ya. Dari Bintan kemudian mendirikan sebuah negeri bernama Temasik. Iya. Temasik. Dari Temasik baru mendirikan sebuah negeri bernama Malaka, kemudian menguasai sampai Nusantara. Ya. Pada masa itu, kopi ini adalah bagian yang diminum oleh para pembesar-pembesar istana. Maka disebut kopi para raja. Kopinya para raja. Nah, ini kita sering dengar kopi Sekanak itu adalah kopi para raja. Ini ceritanya. Lanjut katanya. Kemudian ketika politik pecah belah terjadi di Melaka, Istana Melaka. kemudian Bali kembali menyusul kekuatan Bali ingin merebut ini kembali ke Bintan. Dari Bintan kemudian coba merebut kembali suasana Melaka yang luar penuh dengan perdagangan syarat dengan nilai-nilai kehidupan kehidupan para raja, kehidupan para orang-orang Melayu, para pembesar-pembesar di sana. Akhirnya runtuhnya Melaka itu 1511, kemudian kembali menuju ke Bintan. Dari Bintan baru mendirikan sebuah negeri bernama Johor. Ya. Ketika pusat kerajaan Johor, kemudian mengembangkan kembali sebuah negeri bernama Riau. Riau ini di belakang rumah kita ini. Oke. Jadi sampai ke Sungai Carang tadi sudah sampai. Ini sejarawan kita Aswari Sari ya. Beliau menyimak sejarah dikaitkan dengan kopi. Sekian. Tolong diralat nanti kalau ada perjalanan sejarah yang salah. Iya. Dan juga di tengah kita ada penulis. Ya. Muhammad Nasir Tahar. Siap. Ini juga seorang sejarawan, khususnya sejarawan lisan Raja Zulkarnain. Nah, ini Bu Tega, silakan. Kemudian dari Riau kemudian mendirikan dari Johor mendirikan sebuah negeri bernama Riau. Riau kemudian mendirikan pada waktu yang hampir bersamaan ya, berdirilah sebuah negeri bernama Lingga. Daya Liga ini Liga. Ketika pusat pemerintahan itu berada di Johor, Ya. maka Sultan berkedudukan di situ dengan termaktub dengan 3 wilayah itu adalah Johor, Riau, dan Lingga. 3 konfederasi. Ya, itu segitiga emas. Oh. Ya, kan? Ketika Sultan berkedudukan di Riau, Ya. maka Riau wilayahnya Riau, Lingga, Johor, Ya. dan wilayah taklukannya. Paham. Ya. Ketika pusat pemerintahan berada di Lingga, maka Lingga, Johor, Riau. Ya. Jadi ini adalah persebatian hidup cara-cara orang Melayu. Jadi tidak terputus nasab orang-orang Melayu itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan beragama. Kemudian kopi ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan karena ini adalah dinikmati oleh para pengembara lautan. Oke. Karena kopi ini membangun energi luar biasa. Tapi perlu saya jelaskan juga, di sini rupanya ada kearifan yang luar biasa dulu Sultan, bahwa rupanya dia telah menanam sebuah pohon bernama kayu sepang. Oh, ini air Kayu kayu sepang. Di kopi Sekanak kita beri namakan ini adalah
Sri Delima karena warnanya memang merah delima. Penamaan khusus Dari istana kopi kopi Kana. Kana namanya Sri Sri Delima. Delima. Airnya air sepak. Ya. Kemudian di dalamnya ada 16 vitamin, antara lain bahwa dia menjadi antioksidan, antibiotik, antivirus. Bahkan orang-orang yang persoalan penyakit lambung, insya Allah dia akan aman. Apapun makanan-makanan yang keracunan, insya Allah dia akan menyembuhkan. Orang sakit gigi saja 5 menit, insya Allah tersembuh. Saya untuk sakit gigi tadi. Iya, dari ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi ya, energi sehat itu bermula dari para pikiran. Pikiran yang kotor juga akan melahirkan sebuah kekotoran, energi buruk pada diri. Boleh kita minumnya? Belum. Ya, ada SOP-nya belum? Iya, ya? benar. So, jadi jangan dulu minum ya. Sabar. Sabar Ustaz. Ada SOP, standar operasional pelaksanaan. Oke. Di depan kita ini ada kopi hitam. Ya, kopi hitam. Kopi ini kopi yang diracik dengan rempah. Rasanya pahit, tapi tidak sepahit kehidupan kita. Dia akan langsung membaca pada detak jantung. Oh, Ya. berkaitan dengan jantung Ya. Sedikit. Dan kopi hitam ini sebaiknya dikonsumsi untuk orang-orang yang persoalan penyakit jantung yang kurang sehat. Ini baik untuk diminum karena di dalamnya ada cengkeh, ada kayu manis, akar bahar, kapulaga, bakawali. Bukan kopi saja. Bukan hanya kopi, tapi jenis kopi yang kita pergunakannya adalah kopi Suma Oriental. Terakhirnya ada di Kabupaten Lingga. Di Lingga ini adalah jenis kopinya adalah Suma Oriental. Ternyata ini adalah kopinya Robusta. Robusta asalnya ya. Jadi Robusta ini rupanya apabila di dalam depan-depan rumah atau di taman-taman istana itu ada pohon kopi, itu ternyata jenis kopinya adalah Robusta. Ya. Kemudian kopi ini mesti harus direbus. Jenis kopinya adalah Robusta, kemudian direbus dengan rempah-rempah, ada cengkeh, kayu manis, akar bahar, kapulaga, dan bakawali. Ya. Ini khusus untuk otot jantung. Oh, begitu ya. Jadi orang-orang Reaksinya kepada otot jantung. Dan bagi orang-orang persoalan jantung mungkin lebih baik ini mengkonsumsi ini secara rutin. Bahkan mungkin barangkali bagi orang kegemukan seperti Tuhan, ya, Tuhan juga. ya, Ini juga ini baik untuk dia dilakukan secara rutin. Karena kopi ini sudah diracik dan dirempah. Sudah berubah dan berbaur. Ya. Oke, ini dia. Ya. Kopi. Ya. Jika ingin menikmati kopi sekolah dengan Ini rasa- boleh diminum? Tunggu. Oh, SOP-nya belum. Ya, baik. Jika ingin menikmati kopi sekana, dasarnya pada kopi hitam ini, Ya. dia sudah direbus dan dirempah, campurlah dengan madu dan susu kambing. Oh, di mana nak cari susu kambingnya? Ya, susu kambing mudah didapat sekarang ini. Kecuali susu kambing jantan. Ya. Jadi kopi ini menjadi dasar untuk diraciknya ke dalam bercampur madu dan susu kambing. Ya. Kenapa kopi sekana ini bercampur madu dan susu kambing? Semakin tinggi lebah itu bersarang, semakin berkhasiat madu yang dihasilkan. Ya. Kecuali kalau bermadu itu bukan urusan saya. Itu rendah salah. Tapi bermadu itu bukan urusan saya. Tapi hasil tahu tak Ya. madu ya. Ya. Madu rasa agama. Kenapa dia memakai susu kambing? Susu kambing untuk mengobati luka dalam dan luka luar, termasuk untuk persendian tubuh. Ya. Sehingga minum susu kambing juga akan mengganti sel-sel baru di dalam tubuh. Sel-sel rusak kita ini biasanya akan digantikan dengan bakteri. Itu boleh kita tes Nah. dan googling ya bahwa manfaat susu kambing. Tidak boleh. Silakan. Boleh dicoba. Lanjut. Oke. Ya. Di sebelahnya itu ada cookies. Apa tuh? Cookies, kue. Oke. Ada nama kue ini namanya batang buru. Cookies. Nah, jadi Nama dia batang buru. batang buru ini adalah makanan kepangkatan derajat kebesaran orang lain. Walaupun namanya buru. Buru. Ya. Karena dia mencerminkan perilaku nantinya kalau dia salah memakannya, maka gugurlah nilai-nilai kepangkatan dan kebesaran. Macam batang buru. Batang buru. Ya. Ya. Kemudian di sebelahnya itu ada kayu manis. Oh ini. Ya, kayu manis ini Nih. ya. Kayu manis. Cinnamon. Kalau saya manis, tak Ya, ada kayu. nggak ada manis, nggak Ya, manis orangnya. ini kayu manis. Untung tak dikatakan samsan manis kan? Iya, iya.
Tapi tak memang tak mulai sudah melambai dari Ya. ya. Jadi kayu manis ini mampu mengendalikan gelombang darah. Jadi, dan kemudian mampu menurunkan gula darah yang sangat cepat. Apalagi dia sudah bercampur dengan madu dan susu kambing. Susu kambing. Ya. Kemudian di depannya lagi ada satu loki ini, Oke. ya, Satu loki, Oke. gelas kecil. Di dalamnya ini ada 5 akar tunggang pilihan, Oh. ya. Tidak. Tapi dia mesti harus direndam dan direbus dengan air hujan terlebih dahulu. Air hujan Ya. macam air aki pula. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Tapi direbus. Iya. Setelah direbus itu dicampur dengan air hujan sedikit. Oh, oke. Kenapa? Karena energi air hujan itu adalah menjadi obat. Ya. Ini baru dengar Oke. Di dalam 5 akar tunggang ini ada namanya secancang laut. Secancang. Secancang laut. Bagi orang-orang Melayu pasti paham. Ya, rumput gitu ya. Dia seperti ganggang. Oh ya kan. Dan saya bekerja sama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji Ya. untuk menyelam. Jadi namanya secancang laut. Kemudian ada lagi di dalam ini ada akar bahar. Akar bahar juga dari laut. Kemudian ada secancang darat. Ya, secancang darat rumput ya. Nah, secancang darat itu biasanya kalau kita berada di tepi-tepi pantai, ada rumpun-rumpun yang itu serabut yang kita ambil. Ya, serabutnya. Kemudian juga ada dalamnya ada tunggang jambu. Wah, tunggang jambu. Akar tunggang jambu. Ya, Jambu. Nah, kemudian juga ada serabut pinang. Oke, serabut pinang. 5 akar tunggang ini khusus untuk menguatkan otot pinggang. Oh iya. Ya. Jadi Tuan Samson, ketika sampai di sini, ya, ketika tingkat kelelahan yang cukup tinggi hari ini, Ya. insya Allah akan terbayarkan betapa kelelahan yang luar biasa. Dia langsung akan mendeteksi, kemudian akan merefreshkan seluruh sehingga tetap akan sehat dan bahagia. Refresh. Ya. Untuk menikmati kopi sekarang, izin, Ya. Bang, bolehkah diambil 1 sendok kopi hitamnya dulu? Berarti ada sendok. Ada sendok Sendok kayu. Oh Ya, iya. ya. Angkat loki. Coba kita sama-sama. Angkat loki hitamnya. Angkat oke ini ya. Oke. Ini SOP dong lain ya. Ini mulai masuk sebenarnya, ya. Ya. Karena di dalamnya ada cengkeh, kayu manis, akar bahar, kapulaga, bakawali. Ya. Dia mampu mendeteksi kebetulan. Oke. Bolehkah diambil 1 sendok kopi hitamnya? Oke. Penuh kan? Oke. Nah, ini penuh. Ya, langsung diminum. Pahit. Pahit. Pahit, Pahit menyengat. tapi tidak sepahit kehidupan kita ya. Tidak sepahit. Tapi nanti akan susah memilihnya nanti. Ya. Dimanapun Tuan Samson minum kopi, tata cara minum di Raja itu selalu mengingatkan kita untuk berpikir sehat. Untuk minum kopi pertama itu harus dicoba 1 sendok. Maka di mana kafe pun, di mana tempat kedai kopi pasti ada sendok situ ya. Dia untuk menyesuaikan pekerjaan kopi. Jangan langsung teguh. Tidak. Sebab minum kopi ini bukan untuk orang haus. Iya, iya. Bukan untuk minumkan haus ya. Dia atas jenak menyesuaikan otot Ah, jantung, penting. sehingga Ya. dia akan frasa lidah itu akan langsung membaca pada tajam. Jadi jantung diprolog dulu lah. Yes. Jangan langsung dituba. Tidak. Oke. Ini Boleh menarik. kan? Bolehkah Boleh. diambil 1 sendok kopi hitam kedua? Yang kedua. Nah, ini. Kopi hitam ya, 1 Masih sendok tetap. saja. 1 sendok saja. Oke. Gimana dia? Oke. Masih pahit. Saya mau tanya sama Tuan Samson, semakin pahitkah pada sendok kedua atau sendok pertama? Lebih baik yang pertama. Pertama, kedua lebih soft. Lebih soft. Sama. Lebih pahit yang pertama atau kedua? Pertama. Pertama, Beda yang pertama. Pahit dulu. kedua. Terjadi perbedaan. Hmm. Kenapa terasa pahit pada sendok kedua? Orang yang 1 sendok yang kedua terasa lebih pahit, itu pertanda tingkat kelelahannya cukup tinggi. Kalau dia yang sendok kedua lebih baik. Loh ya, Berarti dia kurang kelelahan. tidur mungkin, orang istirahat dan segala macam. Itu langsung membaca. Oke, kalau tidak sehat kita akan refreshkan kembali. Silakan ambil kayu manis. Baik, ini ya. Ya, Di mana? aduk sampai rata. Di mana dia? Di cangkir putih. Oh, yang ini, Ya. yang ada susu kambing Susu dan kambing dan madu. madu. Rata sampai rata karena di dalamnya ada seperti agak sampai licin dia di dasar itu. Oh. Nah,
rasanya gurih dan lezat. Kalau dihitam ini dia pahit. Ya. Ini fungsinya sebagai sendok ya. Nah, kayak manis tuh. Kayak manis. Ngaduk, Ngaduk ya. Oke, ngaduk. Aduk sampai rata. Karena nanti akan susah memilihnya nanti. Ya, ini. Oke. Bisa nih. Kita aduk sebentar. Setelah terasa licin, Ada di sini. angkat kayu manisnya. Oke, sudah. Ya, kita angkat kayu manisnya. Ya. Isap kayu manisnya. Oh gitu. Nah, itu yang pertama. Aduk lagi yang kedua. Aduk sampai rata. Isap kayu manisnya. Pertama dan kedua itu berbeda, semakin manis atau semakin lembut? Lembut. Aduk lagi. Karena kopi sekarang ini jujur berlebih daripada kejujuran saya bertutur. Ya, kita harus jujur di sini ya. Ya. Kita harus jujur aja. Ya. Mas Wandi dia harus Isap kayu manisnya. Kalau minum kopi seperti ini bisa sampai setengah hari loh Bung Samson. Bang, belum tambah Ya. Bu. Ya. Kalau minum seperti ini, bagi orang yang bermasalah dengan penyakit gula, 3 hari setelah minum kopi silakan cek ke dokter. Kalau tak turun gula darahnya datang sini minta pertanggungjawaban. Karena rempah-rempah dan secangkir kopi sekarang itu ada cengkeh, kayu manis, akar bara, dia mampu menekan persoalan-persoalan orang, persoalan penyakit gula. Laki-laki itu boleh takut penyakit gula. Nah ini dia lagi. Iya, iya. Bolehkah dijadikan sedotan? Izin? Ya. Jadikan sedotan? Jadikan sedotan ya, jadikan sedotan. Rasanya gurih. Oh itu. Disedot. Ini Jadikan sedotan. Tambahin apa dulu? Oke, oke, rasa ingat ya? ya. Oke. Izin. Bolehkah diambil 1 sendok yang dicabut putih? 1 sendok. Ngambil ini. Pakai sendok ya. Yang sendok 1 sendok cabut putih. Ya, langsung minum. Kemudian ambil 1 sendok kopi hitam kembali. Bung Samson, kalau disuruh memilih antara kopi hitam dan cangkir putih, pilih yang mana? Untuk rasa. Iya. Rasa sebagai kopi ya. Iya. Dia mau rasa apa pun boleh ya. Kalau disuruh memilih antara kopi hitam dan cangkir putih, pilih yang mana sekarang? Kalau suruh pilih berarti ini Sensasinya sensasinya gurih. ada gurih. Ah. Rasa sensasi susunya Ah. banyak. Dan Boleh ini- coba sekali lagi, ini boleh silakan. sedap tidak. Ah. Cuman kalau untuk rasa nenda kopinya Berarti pilihan kopi. kopi. Dia pahit itu. Ya tapi saya kan orangnya Tidak sepahit kehidupan ya. Tidak sepahit kehidupan. Ya, oke. Izin, benarkah ini menjadi antioksidan dan antibiotik? Silakan seteguk atau 2 teguk. Nih, merah. Ya, Merah ya. yang merah ini. Seteguk atau 2 teguk saja. Rasa kopi yang di dalam mulut itu netral secara otomatis. Ya. Ya, sehingga kalau semalam mungkin barangkali sempat makan gonggong, makan seafood, makan apapun yang bermacam-macam Ya. semalam dimakan itu, perbanyaklah air sedikit mani, dia akan mendetoks secara otomatis. Sehingga minum kopi hari ini pun kalau bercampur dengan durian sekalipun, Ya. dia tidak akan membuatkan kita berkolesterol tinggi Ya. dan Ini, Ya. putih. Oke, belum, ya. Oke, selesai tahap pertama, Oke. masuk pada tahap kedua. Ya. Izin, ini adalah orang-orang hebat sebenarnya. Saya gugup juga akan berbicara nanti. Saya harus memberikan karena nilai kehidupan orang Melayu itu selalu menjunjung adat, menjaga marwah. Maka hari ini kami akan antarkan tata cara makan batang buru ini karena dia adalah makanan kepangkatan di besar, kebesaran di derajat. Ya. Boleh Bi? Boleh silakan. Ya. Ini dia kue batang buru. Ini namanya batang buru. Batang buru ini adalah makanan kepangkatan diraja, tapi hati-hati memakannya, jangan sampai mengotori pakaian. Kalau dia mengotori pakaian, maka gugurlah nilai-nilai kepangkatan itu. Kalau tidak percaya, karena di sini lautnya sakti, tanahnya bertuah, udara penuh berkah, jangan coba-coba membuktikan iya atau tidaknya. Tapi kita akan mudah-mudahan menjadi berkah hidup kita. Itu yang kita harapkan hari ini. Izin, di depannya boleh ditaruh di depan kue. Ini. Ya, di depan mata. Saya antarkan. Bismillah wal awalu wal akhiru. Bismillah wal awalu wal akhiru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk semua. Masuk semua. Ini adalah makanan yang bermakrifat itu. Apapun profesi, apapun jabatan yang sekarang ini, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya. Di akhir daripada jabatan hidup kita pun, kita adalah orang yang selalu mendapatkan. Ya. Kemudian hancurkan di dalam mulut, kemudian ambil kopi hitamnya satu, dihirup saja, sedikit saja, dihirup ya, sedikit, dihirup sedikit. Oke, kemudian hirup yang dicangkir putih. Hirup juga ya. Dihirup juga cangkir putih. Oke, rasa ingat ya? Ya. Izin, bolehkah diambil 1 sendok kembali cangkir putih? Baik. Ini ritual lengkapnya nih, ya. Silakan minum. Kemudian balas ke kopi hitam 1 sendok. Langsung. Kalau sekarang disuruh memilih antara kopi hitam dan cangkir putih, apakah masih tetap memilih kopi hitam atau cangkir putih? Sedap ini. Oke. Putih. Bolehkah diambil 1 sendok yang di kopi hitam kembali? Langsung minum. Kemudian ambil yang di cangkir putih 1 sendok. Mencari kain ya. Kalau sekarang suruh milih, pilih yang mana? Kalau saya untuk rasa ini senendang, tapi ini juga sedap. Nendang. Kalau disuruh memilih sekarang nih, karena di sini lautnya sakti, tanahnya berkuah, udara berkah, keberkahan hidup juga yang kita harapkan. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Ya. Ini. Kalau sekarang suruh memilih, cangkir putih, putih. Last, saya tidak akan bertanya lagi. Bolehkah diambil 1 sendok kopi hitam? Langsung diminum, kemudian balas ke cangkir putih 1 sendok. Sendok lagi. Nah, kemudian balas ke kopi hitam 1 Kopi sendok tadi. Kalau sekarang pilih mana? Tadi yang ini rasanya agak pahit dengan berselang-seling. Ini normal dia lebih terap dan dia lebih sedap. Nah, kalau sekarang sudah memilih, pilih yang mana sekarang? Kopi hitam. Kopi hitam bergeser ya. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Bukan persoalan pahit manisnya dalam secangkir kopi sekarang, tapi dia mengingatkan kepada tuan-tuan semua di sini, orang-orang bahagia. Dia mengingatkan tuan-tuan berhati-hati di dalam memutuskan pekerjaan, apapun tindak tanduk, apapun keputusan yang diinginkan. Itu kehati-hatian itu mengingat dulu, hati-hati bertindak sebelum kita memutuskan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Pikir itu tidak hati katanya. Hari ini kita sudah langsung menuju kepada kemuncak. Oh ini puncak. Ini penasaran saya. Silakan langsung diminum. Apa dan bagaimana rasanya? Dan apa pula bedanya? 5 akar tunggang pilihan. Langsung habis, bilang. Langsung habis. Oh gitu, sekali teguk. Tadi sedikit, ini sekali teguk. Obat. Apa terasa terakhir? Manis. Tidak ada satu orang pun yang mendoakan keburukan untuk tuan-tuan, kecuali kalau tuan-tuan mendoakan keburukan orang, jangan pernah mendapatkan nilai-nilai keberkahan itu. Dia selalu mengingatkan kita. Ini karena tadi diawali dengan juga berselawat. Mudah-mudahan syafaat juga dalam dari minum kopi ini juga akan mendapatkan. Dia mengingatkan kepada tuan-tuan, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah menjadi kepala buang perangai yang celah. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota tubuh pun akan rubuh. Apabila dengki datang bertanah, maka datang daripadanya beberapa anak panah. Gurindam 12. Tangan. Dari Raja Ali Haji. Begitulah cara minum kopi sekarang. Kalau sekarang sudah bebas, kalau seandainya ada yang bertanya kan, kalau selagi bisa saya jawab, tak bisa dijawab saya tanyakan semua. Iya. Inilah cara minum kopi sekarang. Warisan peradaban orang-orang lain dulu yang melekat dengan nilai-nilai kehidupan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, panjang umur, rezeki yang luas Allah, berkah hidup yang paling penting. Amin. Jadi pemirsa, inilah filosofi kopi sekarang. Jempol semua. Saya mau tanya.
Yang mau tanya ataupun yang mau beli kopi Sekana, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, kopi Sekana memang sedap. Tak ada lawan tau. Kesinilah. Yeay.